ada kesan ini yang saya tangkap ya, kalau di media sosial muncul bahwa Deddy Mulyadi seolah-olah kalau orang Medan nyebutnya buang badan gitu, lepas tangan karena dia seolah merasa tidak tahu, tapi kemudian fakta-fakta menunjukkan bahwa dia sejak awal mengetahui rencana itu gitu ya, Mbak. Di tanah Pasundan, Deddy Mulyadi yang juga akrab disebut Bapak Aing, yang tidak hanya dihormati karena jabatan, tetapi dipeluk dalam hati rakyatnya karena ketulusan. Namanya disebut dengan penuh bangga oleh mereka yang pernah disentuh kepeduliannya. Ia dikenal sebagai KDM, Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat, bukan hanya karena jabatannya, tapi karena perannya sebagai sosok ayah, pelindung, dan teladan. Menjemput anak-anak desa yang tak sempat sekolah, dan memeluk mereka yang kehilangan di tengah bencana. Rakyat mencintainya bukan karena pencitraan. Mereka mencintainya karena ia hadir, bukan hanya sebagai pejabat, tapi sebagai manusia. Dan pada suatu hari yang dinanti-nanti, kabar bahagia menyebar seperti angin yang membawa kabar musim panen. Kabar itu, putra sulung KDM akan menikah. Sebuah peristiwa yang seharusnya menjadi urusan pribadi keluarga, kini menjadi bagian dari harapan kolektif. Rakyat ingin berbagi bahagia, ingin mengucap selamat, ingin menunjukkan bahwa mereka peduli. Ribuan, bahkan puluhan ribu orang datang. Mereka berjalan kaki, naik sepeda, naik truk terbuka, datang dari penjuru daerah, bukan untuk meminta, tapi untuk memberi doa. Dan ketika siang mencapai puncaknya, tragedi pun terjadi, teriakan panik mulai terdengar. Orang-orang mulai berlarian. Desakan semakin kuat. Seorang ibu terjatuh, lalu disusul anak di belakangnya. Dinikahkan teriakan hati-hati tenggelam dalam suara ribuan orang. Yang bernama Maula Beberapa Akbar mencoba Mulyadi menarik Putra tubuh yang bin terhimpit, Deddy Mulyadi. tapi sia-sia. Aku ikhlas, Dalam insya hitungan Allah. menit, suasana Aku rindu berubah total. Papa dan Mama. Dari kebahagiaan menikahkan menjadi kekacauan. Beberapa area tenda rubuh. Beberapa terseret arus manusia yang panik. Ada yang tak sempat bernapas. Ada yang mencoba menyelamatkan orang lain, tapi ikut terjatuh. Debu, peluh, jerit, dan darah bercampur di tanah yang seharusnya jadi tempat pesta. Petugas medis datang terlambat. Bukan karena lamban, tapi karena jalanan tak bisa ditembus. Ambulans terhenti berpuluh meter dari lokasi. Para relawan dan warga sekitar mengambil alih. Tikar dijadikan tandu. Bambu dijadikan penyangga. Tapi tak semua bisa diselamatkan. Anak-anak, lansia, dan perempuan mendominasi daftar korban. Dan saat matahari mulai condong ke barat, suasana berubah hening. Di antara kerusakan, suara tangis terdengar dari berbagai sudut. Kang Deddy memeluk keluarga korban. Tidak sebagai pemimpin, tapi sebagai sesama manusia. Aduh, di mana Ece teh? Kok udah Jakarta ada di Garut? Sengaja mau lihat bapak. Ya Allah ya Robi, kan saya mah malam, datangnya juga nggak siang. Makanya datang kemarin malam nggak ada bapak. Ya Allah, Terus saya balik lagi. Jadi sengaja dari Jakarta ingin nemuin saya. Ada apa? Pengen lihat bapak. Ya Allah ya Robi, kan tiap hari juga lihat. Enggak lah ya. Pengen ketemu, pengen lihat bapak. Pengen lihat. Udah saya pegang nih, udah pegang. Allah. Ketemu saya harus berdarah-darah dulu. Yang luka ini aja. Tapi badan mah enggak. Ini ketindih tadi pak. Tapi nggak apa-apa lah, memar-memar aja, nggak patah, aman. Hati tidak patah kan? Alhamdulillah. Ya, Maafin bapak. ya anak saya, Oh iya bapak. sama Saya- menantu maafin. Saya juga ngerepotin bapak. Saya Enggak. minta maaf juga bapak. Enggak. Ini buat bekal. Nanti besok udah sembuh langsung makan-makan. Amin. Nanti bikin foto saya pasang di rumah, ciumin tiap hari. Langsung tampar istrinya sama bapak, nggak boleh cium orang lain selain bapak. Bu, tapi aman ya. Nanti kalau burian rumah sakitmu udah selesai, nggak ada masalah. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf
Enggak Bapak, saya pengen lihat Bapak tuh. Tapi sudah ketemu sekarang udah sudah. Ya Allah pengen banget, Bapak pengen lihat Bapak. Ya. Dalam momen duka ini, keluarga korban menunjukkan sikap yang luar biasa dengan memberikan maaf kepada KDM. Tindakan ini bukan hanya mencerminkan kebesaran hati, tetapi juga menegaskan bahwa cinta dan pengertian dapat melampaui kesedihan dan kehilangan. Dengan demikian, peristiwa ini, meskipun tragis, menjadi sebuah refleksi yang kuat tentang bagaimana masyarakat menghargai dan mencintai sosok yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. KDM, dalam pandangan mereka, tetaplah sosok yang patut dihormati dan dicintai, bahkan di tengah kesedihan yang melanda. Di sini terdapat pelajaran berharga tentang kemanusiaan, pengertian, dan cinta yang tulus. Ibu abdi nyuhunkeun dihapunten ya atas nami Maula sareng putri anu syukuran acara nikahan jika urang kali ibu ngantunkeun hapunten pisan. Iya Bapak, terus takdirna panginten. Urang kali ibu hari teh sareng ibu. Ya kan icalan Bapak di alun-alun. Oh mohon bicara di alun-alun. Terus arameng di dinya. Mohon. Terus arameng teh aya dipilari ku abi teh. Udah rencangan opatan milari hadieu atunya rios bade. Bade ngiring kadinya ngantri tua. Terang mah ku abi gen pamit secara janten inisiatif nyalira. Sareng rencanganana Bapak. Teka pendak Bapak. Abi mah terang teh ditelepon. Mun hapunten. Bapak wios itu janten aya. Kumatos takdirna panginsun urang kados kumatos takdirna panginsun urang. Ya, kalau di media sosial muncul bahwa Deddy Mulyadi seolah-olah kalau orang Medan nyebutnya buang badan gitu, lepas tangan karena dia seolah merasa tidak tahu, tapi kemudian fakta-fakta menunjukkan bahwa dia sejak awal mengetahui rencana itu gitu ya Mbak. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada, semoga bahagia selalu. Pagi hari ini saya akan menyampaikan salam buat sahabatku lama, udah tahunan gak ketemu, yang memiliki channel Off the Record FNN, yang nulis judul Deddy Mulyadi ngibul, klaim tidak tahu acara makan gratis tewaskan 3 warga. Jejak digital nggak bisa dibantah. Justru di jejak digital itu jelas loh Bang, bahwa pada saat saya bicara dengan AA Maula di hari Senin tanggal 14 Juli 2025, di situ jelas acaranya tanggal berapa, tanggal 18, jam berapa, jam 7 malam, di mana, di halaman alun-alun Garut, bahasa saya di lapangan. Nah, jadi memang saya tahunya acara itu malam, makanya ada kalimat makan sepuasnya, tertawa sepuasnya. Artinya kegiatan makan bakso, makan mie ayam, makan sate, makan seblak di konter-konter UMKM itu di halaman pinggir jalan depan Balai Niskala. Jadi peristiwa yang kemarin terjadi itu adalah di dalam pendopo jam 13 siang. Dari jejak itu jelas bahwa pengetahuan saya tentang kegiatan itu adalah hari Jumat 18 Juli 2025 jam 7 malam di lapangan alun-alun Pemda Garut. Nah, ini buat abangku ya. Jadi insya Allah saya tidak ngibul dan saya itu yang saya ketahui peristiwanya. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjunjung tinggi aspek-aspek objektivitas dalam setiap tayangan. Dan apabila abang nggak percaya sama saya, nanti apabila ada panggilan dari kepolisian,
saya dimintain keterangan, saya ajak deh abang untuk dampingin saya. Bila perlu abang liput sekalian, biar jelas bahwa kita harus senantiasa menjunjung tinggi objektivitas dalam setiap hal. Salam hangat dari saya buat abang. Salam hormat.